Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam kenal dan kembali berjumpa dengan saya Pak B. Mohon izin dari pemula untuk belajar bersama dan berbagi. Semoga ada ilmu ataupun ada manfaat yang bisa kita ambil dari pembelajaran kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas dan belajar bersama mengerjakan soal uji kompetensi keahlian tahun 2019 paket 1, yaitu mengoperasikan paket program pengolah data atau spreadsheet. Untuk memulainya kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, untuk paket 1 ini ada dua soal yang harus diselesaikan. Untuk soal 1 sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Teman-teman bisa lihat linknya di pojok kanan atas. Kemudian kali ini kita akan mencoba mengerjakan untuk soal yang kedua, yaitu Lembaga Pendidikan Komputer Semoga Maju Terus. Untuk lebih jelasnya kita langsung bergeser ke lembar kerja spreadsheetnya. Untuk soal yang kedua ada beberapa keterangan atau sumber yang nanti kita jadikan dasar sebagai pengerjaannya. Yang pertama di sini ada nomor siswa, kemudian ada nama siswa, ada kode status. Kemudian untuk yang tabelnya, ya tabel bantunya itu ada tabel VLOOKUP ya yang berisi tentang kode kelas, nama kelas dan biaya. Sedangkan ada tabel HLOOKUP tentang kode kelas dan diskon. Oke, kemudian untuk ketentuan soalnya, seperti ini. Yang pertama menggunakan fungsi if, ya. Kemudian yang kedua menggunakan fungsi tabel VLOOKUP. Kemudian yang ketiga menggunakan fungsi if dan fungsi tabel juga. Kemudian yang keempat menggunakan fungsi if dan fungsi tabel. Kelima fungsi if dan fungsi tabel. Keenam tabel HLOOKUP dan fungsi label. Kemudian yang terakhir yaitu mencari biaya bersih, yang paling gampang ya, biaya dikurangi dengan diskon saja. Oke, langsung saja teman-teman. Sebelum kita masuk mengerjakan ke pekerjaan, nama kelas dan sebagainya, kita membuat framework dulu ya. Jadi untuk tabel VLOOKUP dan HLOOKUP ini kita buatkan nama dulu untuk mempermudah kita dalam proses pengerjaan lebih lanjut. Oke, caranya yang pertama kita lihat tabel VLOOKUP-nya dulu ya. Tabel VLOOKUP-nya dilihat, kita blok mulai dari yang 101 sampai dengan 1 juta ya, kita blok seperti ini. Kita tidak ikutkan kode kelas, nama kelas dan biaya, tapi langsung ke sini ya, hanya yang ada datanya saja, keterangannya tidak kita ikutkan. Kemudian klik yang ada di atas ini, data VLOOKUP. Mungkin punya teman-teman belum muncul data VLOOKUP ataupun data yang lain, mungkin hanya keterangannya B sekian ya. Misalnya kita blok seperti ini, munculnya seperti ini, B sekian kali sekian ya. Mungkin B sini awalnya punya teman-teman B27 sampai dengan D kali D30. Oke, seperti ini ya. Atau 4R kali 3C ya. 4R kali 3C awalnya seperti ini. Kemudian ini kita klik, kemudian kita ganti namanya ya, kita klik atasnya sampai terblok semua, kemudian kita ganti. Misalnya kita tulis di sini tabel, maaf kita buat huruf besar saja, tabel VLOOKUP ya. VLOOKUP ini untuk penamaannya ini tidak boleh menggunakan spasi. Kalau mau kita kasih jarak bisa menggunakan underslash atau strip bawah ya, itu, atau mungkin kita gandeng saja tanpa ada spasi. Kemudian kalau sudah kita enterkan, kita enter ya, kita cari di sini ada atau tidak tabel VLOOKUP. Oke, kita enter. Kemudian yang kedua, untuk yang ini kita juga buatkan ya tabel HLOOKUP-nya, kita blok seperti ini. Kemudian kita klik di sebelah sini tabel HLOOKUP.
Oke, kemudian kita enter ya. Ini untuk langkah awal. Kemudian dari sini kita bisa lanjut ke jenis, kita mencari jenis pekerjaan ya, mencari jenis pekerjaan ini. Oke, kita rapikan dulu. Oke, jenis pekerjaan. Untuk jenis pekerjaan ya, keterangannya atau ketentuannya, jika kode status A maka pekerjaan karyawan, berarti kode status yang ada di sebelah sini ya. Jika kode B mahasiswa, jika kode C adalah pelajar. Oke, berarti ini kita menggunakan fungsi if. Oke, kita langsung kita bisa coba seperti ya. Oke, sama dengan ya, setiap rumus di dalam Excel pasti kita awali dengan sama dengan atau if jika tutup kurung D8 ya, berarti kode status yang ini ya, D8 ya, karena kata kuncinya di sini D8 sama dengan tanda kutip ya, di sini kan sama tanda kutip A, tutup kutip lagi, maka titik 2 ya, titik 2 tanda kutip lagi, kita tulis karyawan, kemudian titik, ada tanda kutip lagi, kemudian titik 2 lagi, jika sama ya, jika D8 ya, tadi D8 sama dengan B maka atau titik 2 mahasiswa. Oke, tanda petik lagi, jangan lupa tanda petiknya ya, kalau itu berupa kata atau kalimat. Kemudian titik 2 lagi, jika tidak, ini bisa, ini untuk yang ketiga ini bisa dua cara. Yang pertama kita tulis lagi, misalnya if B8 sama dengan C maka pelajar, itu bisa, atau bisa langsung kita tulis seperti ini ya, tanda kutip, kita tulis pelajar di tanda kutip lagi, kemudian kita kasih kurung tutup ya. Kita lihat tadi di awal kurungnya ada berapa, tanda kurung bukannya 1, 2, berarti kita tutupnya juga 2, kemudian kita enter. Nah, sudah ketemu di sini karyawan ya, karyawan. Jadi rumusnya seperti ini, kita bisa lihat di atas ini ya. Jika D8 sama dengan A maka karyawan, jika D8 sama dengan B maka mahasiswa, jika tidak pelajar. Oke, kemudian kalau sudah kita klik, kemudian kita sorot ke bawah atau kita tarik atau kita copy ya ke bawah, kita cek sini C pelajar, oh betul, A karyawan, B mahasiswa. Oke, selesai untuk yang pekerjaan, jenis pekerjaan. Oke, selanjutnya nama kelas ya, nama kelas di situ ketentuannya, nama kelas diisi dengan menggunakan tabel VLOOKUP dan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kunci ya, nomor siswa sebagai kunci, berarti nomor siswanya yang ada di sebelah sini ya, di sebelah sini. Nama kelas diisi dengan menggunakan VLOOKUP dan label dengan nomor siswa ya, tabel VLOOKUP nama siswa seperti ini ya. Kode kelasnya 101, nama kelasnya ada Microsoft Windows, MS Word, Excel, dan Access. Oke, nama kelas kita menggunakan, berarti kita yang kita ambil nanti 3 angka yang ada di tengah ini, 101, 102, 103, 104 ya, yang jadi kata kuncinya yang ada di sini kuncinya. Oke, berarti kita mulai saja, kita tulis sama dengan ya, sama dengan, karena tadi kita menggunakan fungsi VLOOKUP maka kita harus menggunakan VLOOKUP-nya, VLOOKUP. Oke, kemudian kita harus mengambil 3 angka yang ada di tengah ini, 3 angka yang ada di tengah. Caranya seperti apa? Karena itu berupa angka maka harus kita tambahkan dengan rumus value ya, value di sini ada ya, kita klik value-nya. Oke, kemudian kalau sudah, karena yang ini posisinya di tengah ya, kan ada yang di sebelah kiri, di tengah, dan kanan ya, maka yang kalau dari tengah kita tambahkan lagi kriterianya, yaitu mid ya, middle ya, tengah, mid,
Nah, baru kita klik mana yang akan kita ambil. Sini, ya kan? Nomor siswanya B8. Terus kemudian setelah ini titik koma, ya titik koma. Yang mau kita ambil ini angka, mulai angka ke berapa atau ke karakter ke berapa, ya, atau huruf ke berapa. Oke, kita lihat sampai dengan angka 1 yang pertama itu ada berapa huruf, ada P, ada strip, ada 1, berarti 3 kan, 1, 2, 3. Oke, saya beri ya, ada 1, ada 2, ada 2, 3. Oke, ada 3, berarti kita tik angka 3, kemudian titik koma lagi. Kemudian dari angka yang kita hitung itu berapa angka yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan 3 angka 101, ya kan? Berarti kita tulis di sebelah sini 3, ketik 3 lagi. Oke, kemudian kalau sudah kita kurung, kita tutup kurung, ya. Tutup kurungnya ada berapa? Ada 1, ada 2, ya kan? Karena tadi ada yang di depan value sama yang di depan mid, kemudian maaf yang kita gunakan yang depan mid dan depan B8, ya. Oke, kemudian setelah ini titik 2 lagi, ya, titik 2 lagi. Kemudian kita cari, tadi kita sudah nemboknya ini, ya, tabel VLOOKUP nya sudah kita beri namanya tabel VLOOKUP. Coba kita lihat di sini ada nggak tabel VLOOKUP. Tabel VLOOKUP, oke, yang bawah sini, ya, tadi yang tanpa spasi, kita klik. Oke, tabel VLOOKUP, ya. Kita lihat di sini tabel VLOOKUP. Untuk nama kelas itu berada di kolom keberapa? Kita lihat kolom pertama berisi kode kelas, kemudian kolom kedua berisi nama kelas, kolom ketiga berisi biaya. Berarti nama kelas berada di kolom kedua. Oke, kita tulis di sini setelah tabel VLOOKUP titik koma, kita beri angka 2, kemudian titik koma lagi. Kita bisa memberi angka 0 bisa atau false juga bisa, ya, tapi di sini saya memberi angka 0 saja. Kemudian kalau sudah kita tutup kurung seperti ini, kemudian kita enter. Nah, selesai. Jadi rumusnya seperti ada di sini, ya, di sini. Ya, nanti di sini ada maaf, di sini saya beri rumusnya, ya. Teman-teman bisa lihat di sebelah samping rumusnya atau bisa lihat di sebelah sini. Oke, kalau sudah kita tarik ke bawah, kita seret lagi, kita cek, ya, 101 Windows 98, 103 Microsoft Excel 103. Oke, kemudian 103 Excel, oke, 104 akses. Oke, selesai. Kemudian yang selanjutnya, ya, yaitu hari belajar. Untuk hari belajar ketentuannya, jika nomor siswa P maka belajar pagi, jika S siang, M malam, ya. Berarti masih sama menggunakan nomor siswa, ya, nomor siswa yang 1 huruf di depan sendiri yang kita butuhkan, 1 huruf di depan sendiri. Oke, kita menggunakan fungsi apa ini nanti, fungsi nomor 3, fungsi if, ya, fungsi if, tapi kata kuncinya nanti menggunakan sama ketentuan yang ada di sini, ya. Oke, kita langsung saja. Sama dengan, ya, sama dengan jika if kurung buka, ya, sama kita mau ambil 1 angka di depan saja kata kuncinya, ya. Jika berarti sebelah kiri apa? Di sebelah hari belajar. Oh, maaf. Kebalik, ya. Oke. Sebentar. Oke, teman-teman, selanjutnya waktu belajar, ya. Selanjutnya waktu belajar. Keterangannya P pagi, S siang, M malam. Ya, langsung saja. Untuk waktu belajar kita menggunakan yang di depan, ya. Sama dengan jika, ya, jika
fungsi sama fungsi if. Karena di sini kita hanya mengambil satu angka di depan, maka di sebelah kiri ya, depan di sebelah kiri, maka kita menggunakan rumus leave ya. Oke, leave. Kemudian sama B8 ya. Kemudian yang mau kita ambil karena hanya satu angka, berarti kita langsung titik koma 1 saja, langsung bisa ya, satu angka saja. Ini langsung 1. Kebetulan angka pertama dan yang kita butuhkan yang 1, ya hanya 1, angka 1. Kemudian kalau misalnya yang kita butuhkan dua angka atau 2 huruf, berarti kita kasih lagi titik koma 2 misalnya, tapi kita hanya membutuhkan 1, cukup kita tulis 1 saja. Kemudian kita tutup kurung ya, tutup kurung, kemudian sama dengan ya. Jadi jika B8 ini ya, jika huruf yang paling depan sendiri di sebelah kiri itu sama dengan ya, sama dengan P, kita tanda petik ya, P besar P, maka titik koma kita tanda petik lagi, kita tulis pagi, tanda petik, kemudian titik koma lagi, kemudian itu lagi if jika ya, leave B8 titik koma 1 tutup kurung sama dengan S ya kan, tanda petik lagi, titik koma, tanda petik lagi, siang, tanda petik lagi, kemudian titik koma, atau jika tidak tanda petik malam, kemudian tanda petik lagi dan tanda petik lagi, kemudian kita beri tutup kurungnya ada 2. Oke ya kan, ada 1, kemudian ada 2, kemudian kita enter pagi, di sini P pagi. Oke, kemudian kita copy atau kita seret ke bawah, kita lihat, kita cek M malam, KM malam sama. Oke, untuk waktu belajar selesai. Selanjutnya hari belajar ya, ketentuannya jika SK itu Senin sampai dengan Kamis, SJ Senin Selasa Jumat, RS Rabu dan Sabtu. Di sini menggunakan fungsi if dengan fungsi label ya, fungsi label berdasarkan nomor siswa. Ini sama dengan yang waktu belajar tadi. Rumusnya hanya bedanya kalau di sini sebelah kiri yang digunakan leave, nanti kita menggunakan yang sebelah kanan karena di sini yang kita ambil dua huruf yang di sebelah kanan ya. Oke, langsung saja sama dengan jika ya, jika yang sebelah kanan ini berarti right ya. Ya ini jika yang sebelah kanan dari mana, dari B8, kemudian yang mau kita ambil berapa angka ya, yang mau kita ambil berapa angka, titik 2, langsung 2 saja ya, langsung 2 karena 2 angka dari pinggir, beda sama yang middle tadi dari tengah, berarti mulai angka keberapa tuh, langsung 2, kemudian tutup kurung sama dengan tanda kutip ya, SK tanda kutip lagi, kemudian titik koma, tanda kutip Senin sampai dengan Kamis, kemudian tanda petik lagi, kemudian titik koma lagi sama dengan tadi if right ya, B8 titik koma 2 turung tutup sama dengan tanda kutip dan SJ tanda kutip lagi, titik koma, tanda kutip Selasa sampai dengan Jumat, tanda petik lagi, kemudian yang terakhir titik koma, langsung saja kita tulis tanda kutip Rabu sampai dengan Sabtu, tanda petik lagi, kemudian kurungnya kita buat 2.
Oke, untuknya kemudian kita enter. Nah, Senin sampai dengan Kamis SK, kemudian kita seret ke bawah. Oke, RS Rabu Sabtu, SK Senin Kamis, SJ Selasa Jumat. Selesai. Kemudian yang selanjutnya yaitu biaya. Untuk kolom biaya diisi dengan menggunakan tabel VLOOKUP dan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kantong kunci. Tabel VLOOKUP, di sini ada biaya, ya kan, biayanya ada di tabel yang kolom yang ketiga ini. Oke, langsung saja ya. Untuk biaya fungsi VLOOKUP berarti sama dengan VLOOKUP, ya kan. Ini sama seperti dengan yang tadi ya, sama dengan yang hampir sama dengan yang nama kelas. Oke, sama dengan yang nama kelas. Berarti ini kita untuk lebih cepatnya bisa mengcopy dari yang ada di nama kelas ini ya. Kita bisa mengcopynya. Caranya mengcopynya tidak bisa kita copy langsung seperti ini ya. Kita copy seperti ini tidak bisa. Jadi caranya kita klik sel yang mau kita mau copy, kemudian copy rumus yang ada di atas ini ya. Kita copy, kita blok, kemudian Ctrl C, ya kan. Kemudian kita ketik, pencet tombol escape, kemudian klik di sebelah biaya sini. Kita di sebelah sini, kemudian kita klik di atas sendiri ya, di formula barnya, kemudian Ctrl V atau kita pastekan di sini, kemudian kita enter. Pak, jawabannya kok Windows 98? Iya, karena sama, masih sama. Maka untuk kita menemukan biayanya, kita lihat di sini kata kuncinya yang ada di belakang sini ya, di tabel VLOOKUP-nya. Kalau di sini tadi menggunakan angka 2 karena nama kelas itu di kolom kedua, maka kalau kita membutuhkan biaya untuk mencari biaya, kita hitung kolom keberapa, 1, 2, 3. Maka di sini angka 2-nya kita rubah menjadi angka 3 karena untuk biaya itu berada di kolom ketiga dari tabel VLOOKUP-nya. Kemudian kita enter. Nah, sudah ketemu ya kan. Oke, 101 biayanya 100.000. 100.000. Kita copy ke bawah, kemudian kita cek secara acak. Nih, 104 berapa? Di sini 1 juta. 104 1 juta. Oke, 103 140. Oke, 102 130. Oke, insyaallah benar. Cukup mudah kan? Ya. Oke, selanjutnya kolom diskon, teman-teman ya. Kolom diskon diisi dengan menggunakan tabel VLOOKUP dan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kunci, kemudian dikalikan dengan biaya. Oke. Karena ini hampir sama dengan nama kelas ya, kita mencari nama kelas dan juga biaya, nama kelas dan biaya. Kita bisa mengkopinya salah satu, hanya karena di sini yang kelas dan biaya ini menggunakan VLOOKUP, sedangkan kita nanti menggunakan VLOOKUP. Tapi untuk mempercepat pekerjaan ini bisa kita lakukan. Kita copy yang atas ya, copy, kemudian escape, kemudian klik di formula bar sesuai dengan yang ada di diskon, kemudian kita pastekan. Kemudian VLOOKUP-nya kita ganti dengan VLOOKUP ya. Kemudian yang bawah di sini juga sama, tabel VLOOKUP ya. Kemudian kita cek di sini kuncinya ini baris keberapa untuk diskon. Diskon baris kedua. Oke, berarti tidak ada perubahan ya. Kemudian kita kalikan ya, kita kalikan karena di sini ada, kemudian kalikan dengan biaya ya kan, dikalikan dengan biaya yang ada di sini. Kita klik biaya. Oke, kemudian kita enter ya, diskonnya sudah ada muncul 5.000. Kemudian kita seret ke bawah. Oke, selesai untuk diskon. Kemudian kita lanjut ke biaya bersih. Biaya bersih sama dengan biaya dikurangi diskon. Wah, ini paling gampang ini. Sama dengan biaya dikurangi dengan diskon. Oke, kita enter. Kemudian kita tarik ke bawah lagi. Selesai. Kemudian kita menghitung totalnya. Ya, kita hitung totalnya ada berapa. Oke, untuk total kita menggunakan fungsi sum ya. Kita klik di sini sama dengan kita klik pilih di sini kan ada kan fungsi sumnya. Klik, kemudian kita sorot atau kita blok yang mau kita jumlahkan, kemudian kita enter.
Kemudian yang kedua yaitu kita cari fungsi rata-rata ya, fungsi rata-rata sama dengan fungsi rata-rata berarti kita menggunakan fungsi average ya. Oke, bisa kita klik di sini atau bisa langsung kita klik di sini huruf A dan kita muncul di sini ya, average coba. Oh ini average, klik, kemudian kita blok ya, kemudian kita enter. Nah, kemudian maksimum ya, maksimum sama dengan kita tulis max ya kan, maksimum karena max ya. Kemudian kita blok lagi, kita enter. Kemudian nilai minimum sama dengan kita ketik min ya, min, kemudian blok lagi, kemudian enter. Selesai. Kemudian kalau sudah, kita sorot mulai dari total sampai dengan minimum, kita blok ya. Nah, kemudian kita geser ke sebelah kanan, kita cari tanda plus warna hitam, geser ke sebelah kanan ya. Oke, selesai ya, untuk tugas yang kedua selesai. Oke, untuk rumusnya ya, rumusnya teman-teman bisa lihat di sebelah sini ya. Rumus ini rumus yang tadi kita gunakan ya, yang kita gunakan tadi seperti ini ya saja. Ini masih saya untuk namewalknya ya, saya menggunakan data VLOOKUP ya. Oke, kita rubahnya saja. Ini tadi tabel, kemudian di sini juga tabel, kemudian di sini juga tabel. Oke, selesai. Demikian teman-teman untuk pembahasan praktik komputer akuntansi ya, untuk spreadsheet, program spreadsheet. Ada kurang lebihnya mohon maaf, mohon dikoreksi apabila masih ada yang kurang pas menurut teman-teman semua, karena kembali lagi saya juga sama-sama masih belajar. Terima kasih dukungannya, saran dan kritiknya. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.